Keputusan Bertrand Peto untuk pindah rumah akhirnya sampai juga ke telinga Gio. Bukan lewat pernyataan resmi, bukan pula dari sorotan kamera, melainkan dari obrolan sederhana yang mengalir pelan. Tidak ada ekspresi kaget berlebihan, tidak pula wajah kecewa yang ditunjukkan. Gio hanya terdiam sejenak, seperti seseorang yang sedang menimbang sebuah kabar dengan hati, bukan dengan emosi. Bagi Gio, keputusan seperti ini bukan perkara kecil. Ia memahami betul bahwa pindah rumah bukan sekadar soal tempat tinggal, tapi tentang ruang aman, kenyamanan, dan fase hidup yang sedang dijalani seseorang. Karena itu, alih-alih bereaksi spontan, Gio memilih menarik napas panjang. Sikapnya menunjukkan bahwa ia sadar, ini bukan cerita tentang menang atau kalah, melainkan tentang pilihan pribadi seorang anak yang sedang bertumbuh. Gio tidak mencoba mencari tahu alasan sedetail mungkin. Ia tidak mengorek cerita, tidak pula menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. Baginya, keputusan Bertrand adalah hak penuh Bertrand. Setiap orang punya cara sendiri untuk merasa tenang, dan setiap anak punya waktunya sendiri untuk menentukan di mana ia ingin menetap. Di sisi lain, Gio juga paham bahwa Ruben tetaplah sosok penting dalam hidup Bertrand. Tidak ada kalimat yang merendahkan, tidak ada gestur yang seolah menyalahkan keadaan. Justru yang terlihat adalah sikap saling menghormati, seakan semua pihak menyadari bahwa hubungan keluarga tidak selalu harus ditentukan oleh satu alamat rumah. Saat ditanya soal perasaannya, Gio memilih jawaban yang singkat tapi bermakna. Ia tidak membungkusnya dengan drama, tidak pula dengan pembelaan. Nada bicaranya tenang, seolah ingin menyampaikan bahwa keputusan ini tidak perlu dipertentangkan di ruang publik. Kalau itu yang membuat dia nyaman, ya harus dihargai, kurang lebih itulah pesan yang tertangkap dari sikapnya. Reaksi Gio ini justru menjadi sorotan. Bukan karena sensasi, melainkan karena kedewasaan yang jarang ditunjukkan. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, ia memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Ia sadar bahwa setiap komentar berlebihan bisa berubah menjadi beban tambahan bagi seseorang yang sedang mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Gio juga terlihat menahan diri untuk tidak mengaitkan keputusan ini dengan masa lalu. Ia tidak membawa-bawa cerita lama, tidak menghubungkan dengan konflik apapun. Baginya, yang terpenting adalah kondisi saat ini dan bagaimana semua pihak bisa tetap saling menghargai. Sikap itu memperlihatkan bahwa kedewasaan bukan soal usia, melainkan soal cara memandang situasi. Dalam diamnya, Gio seolah ingin mengatakan bahwa keluarga bukan hanya tentang tinggal bersama, tapi tentang rasa saling mengerti. Bahwa keputusan pindah rumah tidak otomatis mengubah rasa sayang, tidak pula memutus hubungan yang sudah terjalin. Semua bisa tetap berjalan, selama komunikasi dan empati dijaga. Ini memperlihatkan satu hal penting, tidak semua reaksi harus disampaikan dengan kata-kata keras atau gestur dramatis. Kadang, sikap tenang dan penuh pengertian justru berbicara lebih lantang. Dan dari reaksi Gio, terlihat jelas bahwa ia memilih berdiri di posisi netral, menghormati pilihan Bertrand, tanpa mengurangi rasa hormat pada Ruben. Keputusan Bertrand Peto untuk pindah rumah bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ada proses panjang yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Gio memahami hal itu. Ia tidak melihat keputusan ini sebagai bentuk penolakan atau keberpihakan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan seseorang yang sedang belajar mengenali kebutuhannya sendiri. Dalam sudut pandang Gio, setiap anak memiliki fase di mana ia ingin mencoba ruang baru, bukan untuk menjauh, tapi untuk memahami diri sendiri. Karena itu, ia memilih untuk tidak memberi label apapun pada keputusan Bertrand. Tidak ada anggapan benar atau salah, hanya ada pilihan yang diambil berdasarkan pertimbangan pribadi dan perasaan yang paling jujur. Gio juga menyadari bahwa publik seringkali ingin jawaban yang tegas dan berpihak. Namun ia menolak masuk ke dalam pola itu. Ia tidak ingin reaksi atau pernyataannya justru menjadi bahan perbandingan atau memperkeruh keadaan. Baginya, menjaga suasana tetap sejuk jauh lebih penting daripada memenangkan opini. Sikap ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kedewasaan bukan berarti harus selalu setuju, melainkan mampu menerima perbedaan pilihan. Gio tidak memaksakan sudut pandangnya sendiri. Ia membiarkan Bertrand melangkah dengan caranya, sambil tetap menjaga rasa saling menghormati antar semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, Gio juga paham bahwa Ruben tetap memegang peran besar dalam kehidupan Bertrand.
Hubungan yang sudah terbangun selama ini tidak serta-merta hilang hanya karena perubahan tempat tinggal. Gio melihat ini sebagai dinamika keluarga yang wajar, meski tidak selalu mudah untuk dipahami oleh orang luar. Alih-alih menanggapi dengan emosi, Gio memilih untuk menempatkan empati di posisi utama. Ia tahu bahwa setiap keputusan besar pasti membawa beban tersendiri, terlebih jika sorotan publik ikut menyertainya. Karena itu, ia berusaha menjadi sosok yang menenangkan, bukan menambah tekanan. Dalam beberapa kesempatan, Gio terlihat lebih memilih mendengar daripada berbicara. Sikap ini menjadi isyarat bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan ke publik. Ada ruang privat yang sebaiknya tetap dijaga, agar setiap individu bisa memproses perasaannya tanpa gangguan opini luar. Ini juga menegaskan bahwa keputusan pindah rumah bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, ini bisa menjadi awal dari fase baru yang lebih dewasa bagi semua pihak. Gio melihatnya sebagai kesempatan untuk saling belajar, bukan untuk saling menyalahkan. Pesan yang tersirat dari sikap Gio cukup jelas, keluarga tidak selalu berjalan lurus dan sederhana. Ada belokan, ada jeda, dan ada keputusan-keputusan yang harus dihormati meski tidak selalu dipahami sepenuhnya. Selama niatnya baik dan tujuannya untuk kebaikan diri sendiri, maka pilihan itu layak diterima. Di akhir, reaksi Gio memperlihatkan bahwa kedewasaan sejati hadir saat seseorang mampu menahan diri, menjaga ucapan, dan memilih empati di tengah situasi sensitif. Tanpa perlu drama, tanpa perlu pembelaan. Hanya sikap tenang yang menunjukkan bahwa semua pihak sedang berusaha melakukan yang terbaik dengan cara masing-masing. Seiring waktu berjalan, keputusan Bertrand Peto perlahan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Gio melihat satu hal penting yang sering luput dari perhatian publik, tidak semua keputusan perlu diperdebatkan, sebagian hanya perlu dihormati. Di titik ini, sikap Gio semakin menunjukkan ketenangan yang konsisten, bukan reaksi sesaat. Gio memahami bahwa publik kerap mencari makna tersembunyi di balik setiap langkah seseorang. Namun baginya, tidak semua hal memiliki pesan konflik. Ada keputusan yang murni lahir dari kebutuhan batin, dari keinginan untuk menemukan keseimbangan hidup. Dan pilihan Bertrand ia lihat berada di wilayah itu, pribadi, sunyi, dan penuh pertimbangan. Alih-alih memberi penilaian, Gio justru menaruh kepercayaan pada proses. Ia percaya bahwa setiap orang, termasuk Bertrand, memiliki kompasnya sendiri untuk menentukan arah hidup. Keputusan pindah rumah tidak ia anggap sebagai jarak emosional, melainkan sebagai ruang untuk bernapas dan bertumbuh. Dalam sikapnya, Gio juga seakan ingin menegaskan bahwa hubungan antar manusia tidak selalu diukur dari seberapa sering bertemu atau tinggal bersama. Ada rasa peduli yang tetap utuh meski jarak berubah. Ada perhatian yang tetap hidup meski tidak selalu terlihat di depan kamera. Gio pun tidak menutup mata bahwa situasi ini mungkin tidak mudah bagi semua pihak. Namun ia memilih untuk tidak menambah beban dengan komentar yang berpotensi disalahartikan. Baginya, menjaga suasana tetap kondusif adalah bentuk tanggung jawab moral, terutama ketika banyak mata sedang memperhatikan. Di tengah berbagai spekulasi, Gio berdiri di posisi yang sama sejak awal, netral dan penuh empati. Ia tidak mengarahkan opini, tidak menggiring narasi. Sikap ini justru menjadi penegasan bahwa kedewasaan sering kali hadir dalam bentuk kesunyian, bukan pernyataan keras. Bab ini memperlihatkan bahwa pilihan Bertrand tidak memutus tali apapun. Justru, dengan sikap saling menghormati, hubungan bisa berkembang ke arah yang lebih sehat. Gio melihat ini sebagai kesempatan untuk semua pihak belajar tentang batas, kepercayaan, dan rasa saling memahami. Lebih jauh, Gio menyadari bahwa setiap keluarga memiliki dinamika unik yang tidak selalu bisa dijelaskan ke publik. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Karena itu, ia memilih untuk tidak ikut membentuk persepsi, melainkan memberi ruang agar cerita ini berjalan apa adanya. Dalam ketenangan sikap Gio, tersirat pesan penting bagi siapapun yang menyaksikan, tidak semua perubahan adalah ancaman. Sebagian justru adalah tanda kedewasaan. Ketika seseorang berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan dukungan dan pengertian. Menghormati pilihan orang lain adalah bentuk empati tertinggi. Dan lewat sikapnya yang konsisten, Gio menunjukkan bahwa di tengah situasi sensitif, ketenangan dan rasa hormat bisa menjadi jembatan, bukan jurang. Pada akhirnya,
Kisah tentang keputusan Bertrand Peto pindah rumah bukanlah cerita tentang perpisahan atau keberpihakan. Gio memandangnya sebagai bagian alami dari perjalanan hidup seseorang yang sedang bertumbuh. Tidak semua langkah harus dipahami orang lain, namun setiap langkah layak dihargai selama diambil dengan niat baik. Sikap Gio sejak awal hingga akhir tetap konsisten. Ia tidak mengubah nada bicara, tidak menaikkan emosi, dan tidak mencoba membenarkan atau menyalahkan siapapun. Baginya, ketenangan adalah cara terbaik untuk menjaga semua pihak tetap berada di ruang yang saling menghormati. Dalam penutup ini, terlihat jelas bahwa Gio memilih untuk berdiri di tengah, bukan karena ragu, tetapi karena sadar bahwa situasi ini bukan ajang memilih sisi. Ada Ruben dengan perannya yang tetap berarti, ada Bertrand dengan keputusannya yang perlu dihormati, dan ada dinamika keluarga yang tidak selalu bisa dijelaskan secara sederhana. Gio memahami bahwa publik kerap ingin jawaban yang jelas dan tegas. Namun ia justru menunjukkan bahwa kedewasaan tidak selalu datang dari pernyataan panjang. Kadang, sikap menahan diri dan memberi ruang sudah cukup untuk menunjukkan kepedulian yang tulus. Keputusan Bertrand tidak diperlakukan sebagai akhir dari hubungan, melainkan sebagai bab baru. Gio percaya bahwa hubungan yang sehat tidak bergantung pada satu bentuk kebersamaan saja. Rasa hormat, komunikasi, dan empati jauh lebih menentukan daripada sekadar jarak fisik. Penutup ini juga menjadi pengingat bahwa setiap keluarga memiliki cara sendiri untuk bertahan dan bertumbuh. Apa yang terlihat dari luar belum tentu mencerminkan keseluruhan cerita. Karena itu, Gio memilih untuk tidak ikut membentuk opini, melainkan membiarkan waktu dan proses yang berbicara. Pada akhirnya, sikap Gio mengajarkan satu hal sederhana namun penting, menghormati pilihan orang lain adalah bentuk kasih yang paling sunyi, namun paling kuat. Tanpa sorotan berlebihan, tanpa kata-kata keras, hanya ketenangan yang menjaga semua pihak tetap utuh. Dan dari sini, cerita ini ditutup bukan dengan konflik, melainkan dengan harapan. Harapan bahwa setiap pihak bisa menjalani perannya masing-masing dengan damai. Bahwa pilihan yang diambil hari ini akan membawa kebaikan di masa depan. Dan bahwa empati selalu punya tempat, bahkan di tengah sorotan publik.